Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nih teman-teman. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita udah ketemu lagi nih teman-teman S55 angkatan 99 ya. Udah banyak nih di sini ya. Nanti kalau datang akan datang lagi juga. Insya Allah Sip. teman-teman kita yang lain akan datang juga. Gitu. Untuk Nah, meramaikan malam ini ya. meramaikan gitu. Terus udah gitu malam ini kita mengundang teman kita ya, Reza Junori Pasyoli Senjaya ya, yang akan sharing sama kita mengenai kesehatan jantung gitu. Kesehatan jantung. Kurikulum vitae dulu dong, Min. Oh, orang tanya aku vitae. Aku hanya tahu di mana, SMP di mana, SMA di mana. Praktek di mana praktek? Nah, Ya. praktek di mana aja? Praktek di sana. Praktek intinya sih di Alisan ya. Alisan terus, Bandung ya. Ya, terus swastanya di Santosa Sentral sama Boromius. Waduh. Gitu teman-teman. Nah ini Sebagai ada dokter spesialis jantung ya, Jaya. Ya, SPJP yang pasang ring lah. Tapi nggak di jari ya. Bukan ring Bukan di jari. ring di jari, ya. Bukan Atau ring ring di jari. basket. Juragan Atau ring cincin. basket, bukan. Juragan cincin, Lord of the Ring. Oke. Oh, Oke, enak, juragan cincin. Juragan cincin. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai nih sama Reza mengenai kesehatan jantung. Makasih banyak ya Reza ya. Di sela-sela kesibukannya. Makasih banyak. Udah menyempatkan. Gitu. Ya, teman-teman semua juga makasih ya. yang udah Terima kasih gabung. teman-teman juga ya. Nanti kita biar diskusinya seru, bisa ngobrol sama Reza. Nanti mungkin kita akan buka dengan beberapa pertanyaan awal, gitu. Nanti silakan Oke. ngobrol sama yang lain ya. Oke. Yang jelas ini kita mengundang Reza karena 1 September itu ternyata hari jantung. Ya, Ja, benar nggak sih, Ja? Ya, benar. Hari jantung sedunia ya? Iya, ya. Nah, apa jadi arti hari jantung itu? Jadi maksudnya jantung akan diulang tahun, berulang tahun. atau ada kejadian apa mungkin? Kenapa World tanggal 1 Heart Day. September? Jadi ya itu peringatan Hari Jantung Sedunia. Mau lo ada di Swedia tuh ada pasti. World Heart Day. Mau lo ada di Bandung ada, Jakarta ada, sama. Jadi kumpulan yang senang dengan jantung ya. Mulai dokter jantung itu banyak, ada yang dokter jantung yang bedah jantung, ada yang pasang ring, ada yang jantung biasa, obat-obat tuh banyak, ada jantung anak juga ada. Oh, jantung jadi anak macam-macam juga ya. Oke, Ja. Ternyata macam. Jadi kalau saya sakit diobatin jantung anak, orang yang jantung anak ya nggak mix juga kan. Oh, oke. Jadi nggak bisa ya, harus jantung dewasa ya berarti ini kalau. Iya. Oke. Gini aja, mungkin kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar. Ja, ini kan teman-teman di sini usianya sudah mulai masuk ke usia umur 25 ya, semua di angkatan kita. Menuju senja ya, menuju senja. Ya, udah masuk umur 25 gitu. Nah, kira-kira udah meje lah. Ya, meje. Nah, jadi 25 tahun. Istilahnya sudah bukan remaja lagi gitu. Nah, kira-kira aja apa sih kesehatan jantung yang mulai kita di angkatan angkatan kita ini harus mulai memperhatikan gitu. Baik misalnya ada gejalanya atau misalnya ini lu harus mulai memperhatikan nih kayak gini. Biasanya ya di umur-umur segini tuh kayak gimana sih? Gitu yang lu sudah perhatikan lah. Yang harus perhatiin sih, jangan stres ya semuanya. Oke. Itu pencetusnya itu stres. Susah nih. Ogi aja nih ikut Ogi ini ikut si Zoom meeting ini sambil praktek. Sambil jaga gitu. Sambil praktek gitu. Gitu. Jadi juga.
Oke. Gimana? Iya, serius. Stres tuh gimana ya kan? Jadi intinya kita harus pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu banyak ya. Mulai misal satu sering aktivitas olahraga atau aktivitas misal seminggu 2-3 kali, 30 menit sampai 45 menit. Terus tidak merokok, tidak jaga berat badan tubuh sesuai BMI, terus tidak boleh obesitas, tidak, kalau ada darah tinggi kita atur tekanan darah tingginya, kalau ada kolesterolnya tinggi ya kita atur kolesterolnya, tidak stres juga termasuk, dijaga, apalagi kalau udah ya lebih dari 40 tahun, kita harus sering kita kadang-kadang kan nggak tahu tubuh kita ya, keadaan sejauh mana sih sekarang keadaan tubuh kita, harus sering medical check up ya, minimal tahun sekali, 2 tahun sekali, udah di atas 40 udah wajib medical check up, dari darah, EKG, treadmill, thorax foto, ronsen dada, terus kalau mau perlu di echo juga. Ya intinya sih semua pola hidup sehat. Oke teman-teman, sekian dulu ya karena mungkin teman-teman langsung refleksi nih gitu aja. Tuh anjir aing semuanya mungkin sekitar 80% belum dilakukan langsung muhasabah gitu. Anjing orang pisan eta Langsung muhasabah ingat langsung kematian. muhasabah bener gitu. Ya orang ya gitu. Oke aja. Ya, tapi tadi kan belum telat kan ini. Bisa kita ini. Jangan sampai ya. Saling mengingatkan di sini nih kita nih. Ya. Kalau tadi kan bilangnya stres ya. Nah, sebenarnya hubungannya stres sama jantung nih kayak gimana sih, Ja? Stres jantung kalau misal kita stres terus kan berarti kita pola hidupnya nggak. Ya jadi jantung itu perlu ya istirahat ya. Harus santai, jangan terlalu ada hormon kortisol ya. Hormon kortisol itu tuh yang mencetus kalau misalnya dia terlalu tinggi, pencetusnya stres, jadinya ada nanti ke mekanisme patofisiologisnya jadi stres serangan jantung. Gitu. Situ nyambungnya. Jadi orang yang ada penelitian orang stres sama yang nggak stres, happy, tapi faktor risikonya sama, lebih tinggi yang stres terhadap serangan jantung. Stres itu banyak ya, mulai pekerjaan, rumah tangga, dan lain-lain lah. Makanya di sini ada peran nih, ada motivator supaya cara stres gimana. Ini motivatornya juga stres. Jadi kita bisa saling mengisi ya di sini ya, benar. Apa namanya? Tadi mungkin nambahin pengen nanya sedikit lagi tambahan dari yang bilang kan stres. Stres itu gimana sih memanagenya gitu? Karena kan tentunya kita ada pekerjaan. Tadi kan kita ada pekerjaan. Setiap pekerjaan ya biasanya suka stres, rumah tangga juga suka ada. Bisa yang dengan lari dengan musik, olahraga dengan agama, atau dengan rekreasi ya, beda-beda tiap orang. Penting ya. Jadi teman-teman jangan stres, jangan terus-terusan lah ya, kurang lebih ini ya. Ya, stres boleh, tapi kita harus bisa manage bagaimana. Oke. Tapi bukan itu aja ya, stres itu bukan, jadi faktor penyakit jantung beda-beda. Banyak. Oke, mungkin mau kita langsung buka dulu ya sama teman-teman kali ini mungkin. Satu lagi. Soalnya tampaknya teman-teman udah pada kurang hayang. Tuh, udah nggak sama. Yang penting mah, kalau udah usia 40 tahun di sini udah pernah check up belum? Tuh. Udah 2 tahun lalu tapi. Alhamdulillah kalau udah Arut nih hebat 2 nih. 2 tahun lalu tapi 2 tahun pinter lalu. Arut, pinter ya. Kadang-kadang kita nggak tahu keadaan tubuh kita gimana, sejauh mana. Oke. Ja, orang mau nanya satu lagi, Ja.
ciri-ciri aja orang yang mungkin beresiko ya, atau mungkin selain mungkin ketahuan dari medical check up tadi, ada lagi nggak sih yang bisa kita jadi identifikasi lah, mungkin identifikasi awal Jadi kayak gimana ya? penyakit jantung tuh ada dua ya. Ya, dia itu ada faktor resiko yang modifikasi yang kita ubah. Ada faktor modifikasi yang non modifikasi yang nggak bisa diubah. Modifikasi apa aja? Seperti darah tinggi, kencing manis, diabetes, kolesterol, merokok, aktivitas yang kurang beraktivitas, pola makanan yang itu yang bisa kita modifikasi. Kalau yang non modifikasi itu yang nggak bisa diubah. Biasanya orang tua punya genetik yang di atas, kuat banget nih dia. Penyakit jantung koroner sampai kakek, nenek, uak, paman meninggal karena jantung. Biasanya kuat ke situ dia genetiknya di situ. Kan ada masih sampai sekarang pertanyaan genetik apakah itu bisa. Ada beberapa penyakit genetik, misal Ashraf tuh. Ashraf Sinclair. Nah, dia meninggal kan bagus, dia pola hidupnya sehat. Betul, ya. betul. Iya. Dia ada kelainan genetik jadi aritmia akhirnya sudden cardiac death. Makanya penting pas usia sebenarnya 35 tahun tuh kita harus tahu keadaan kita sejauh mana sih tubuh kita. EKG-nya kita apa, rekam jantung, toraks fotonya gimana, labnya gimana. Itu makanya mungkin dia tidak screening secara baik, mungkin saya nggak tahu juga. Makanya dia tiba-tiba dia bukan penyakit jantung koroner, tetapi dia kemungkinan kayak contoh Ashraf dia karena aritmia. Atau lebih gede lagi yang pemain bola siapa? Haji Mas Said. Euro. Oh. Yang yang meninggal itu ya benar-benar lupa. Erikson. Nah, dia itu hebat tuh langsung. Sampai sekarang pasang ICD. Ya untung selamat. Iya selamat ya, benar-benar. Sampai sekarang masih ada. Cuma dia harus pensiun di bolanya. Itu kelainan irama dia. Sama kelainan otot jantung. Kalau yang paling banyak umumnya ya 80% ada yang penyumbatan jantung. Yang karena kolesterol atau diabetes, usia tua. Pola hidup lagi ya. Pola hidup. Oke. Sip. Baiklah. Sip. Oke. Boleh deh kita sekarang ya, Lam ya. Kita coba siapa teman-teman. Siap. Ini ada Vio juga. Ada Vio, ada Bubu. Hai Vio. Firma, ada ya. Bubun. Hai Geni. Jangan takut Gen. Enggak ya, ini kalau takut ada Abdul Malik, nanti bisa diberi motivasi Gen. Oke. Saya di kantor Pak. Nah ini dia. Masih di Iya. kantor. Gak apa-apa Geni di kantor asal jangan stres ya Gen ya. Iya Gen. Ya makanya dibilang di awal tadi kok serem ya bahasannya. Kayaknya lift nih, segera lift sih sebenarnya dari tadi. Oke, Sok silakan. Ada yang mau nanya? Ya, yang mau diskusi, mangga. Silakan langsung di unmute aja. Arut ini ya. Dari seangkatan kita yang merokok tuh ada berapa dari 1 banding berapa tuh? Yang rokok ya. Yang rokok kalau kita mungkin bisa. Kalau mantan perokok gimana aja? Ya. Sama nggak? Ya sama lah. Sama ya. Nanya nih. Ini nih. Nanya nih. Apalagi sekarang kan yang Ya. katanya rokok pakai yang elektrik enggak. Ya, tapi elektrik sama aja. Sama aja juga rokok elektrik ya. Setuju. Oke, nah ini Arut nih. Ya. Boleh manggil dokter atau manggil Raja aja? Bisa aja. Nggak, gini aja. Kan mana ya masalah jantung kan di dalam ya. Maksudnya kita tuh kalau udah punya rasa itu tuh kayak gimana sih ciri-cirinya gitu sebelum kita mesti EKG dulu atau apa? Ada nggak sih ciri-ciri yang Oke, berarti... ini udah ngerasa ini, gue harus cek nih atau harus apa nih gitu loh. Yang simpel aja.
Kalau harus EKG itu kan ya itu pasti ketahuan, cuma maksud gue ketika kita hari-hari itu gue udah kerasa gini atau gimana, ada nggak sakit di dada gitu ya karena tapi utang sakit yang hati itu dibayar. lain ya sama sakit jantung lain ya itu Ya, aja terus sakitnya kira-kira sebelah gimana? mana? Oke. Mangga. Jadi penyakit jantung, jadi nyeri dada itu banyak ya. Nyeri dada itu umumnya 80% itu karena penyakit jantung koroner. Yang lain tuh ada seperti kelainan irama, kelainan katup, kelainan pembuluh darah besar, aorta, atau pneumonia juga, infeksi paru juga bisa itu. Ya. Jadi tetapi paling banyak nyeri dada itu karena penyakit jantung koroner. Ya itu masuk bagian ke saya kalau penyakit jantung koroner. Nah, apa sih jantung koroner itu artinya? Jadi koroner itu tuh apa ya? Koroner itu pembuluh darah yang memperdarahi jantungnya sendiri. Jadi di dalam jantung itu tuh ada yang bisa memompa kita seumur hidup kita ini adalah dengan adanya pembuluh darah koroner sama listrikan jantung juga. Nah, itu namanya ada pembuluh darah namanya arteri koroner. Nah, arteri koronernya kalau misalnya menyumbat namanya penyakit jantung koroner di situ. Nah, itu yang paling banyak. Hampir umum yang meninggal rata-ratanya itu. Ada yang lain-lain tapi kan yang paling banyak ya kita umumnya ya 80%. Jadi ciri yang paling umumnya tuh sakit di dada ya. Ya. Keluhan nyerinya itu tuh ada yang khas, ada yang nggak khas. Yang khas itu tuh ya kayak nyeri dada, ditimpa benda berat, dipukul, atau saat aktivitas kok nyeri dada, sedikit-sedikit aktivitas nyeri dada, 5 menit, 10 menit, terus istirahat hilang. Gitu. Atau dada sebelah mana aja itu tidak? Dada kiri. Kalau jantung koroner kiri. Kadang-kadang penjalanan ke leher, lengan kiri, ke ulu hati. Kadang-kadang ada penyakit jantung koroner juga yang keluhannya nggak khas. Kayak nyeri ulu hati terus menerus kasih obat mah, tapi ya itu ya mungkin bisa ke arah situ. Harus di check up semuanya. Atau kadang-kadang kok kita aktivitas sehari-hari kok jalan kaki dulu mah bisa 2 kilo, 4 kilo nggak berhenti langsung. Sekarang kok cuma 700 meter aja udah capek. Ya itu nggak harus dicari ya, apakah dia kebugaran atau enggak, harus di check up. 100 meter udah capek sih. Atau berat badannya bertambah berat gitu. Tapi yang keluhan panas kalau misalnya ada nyeri dada disertai keringat dingin, mual, muntah, kayak ditimpa benda berat, nggak nyaman lah tiba-tiba, itu biasanya serangan jantung. Biasanya kalau udah usia 40 tahun ke atas, 45, 50, itu udah lebih banyak yang penyakit jantung koroner. Itu yang usia 25 aja saya pernah pasang ring. 24 tahun tuh ada. Ada ya. Ya anak gua umur 25 udah pasang ring. Jadi itu apakah dominan genetik atau harus dicari? Apakah kalau yang seperti kita serangan jantung ya janganlah. Jadi itu kalau kita kena serangan jantung, apa sih kita harus lakukan? Katanya orang bilang batuk-batukin supaya nggak itu. Benar nggak sih? Salah ya? Salah. Kalau ada keluhan seperti itu datanglah intinya ke rumah sakit. Iya pasti, maksudnya di dalam perjalanan dibatukin supaya nggak itu katanya apa? Enggak ya? Yang penting ke rumah sakit aja gitu ya? Ya langsung ke fasilitas kesehatan yang ada lah, apalah, mau puskesmas, klinik 24 jam, jadi ada dokternya, ada ini. Secepatnya itu aja. Secepatnya. Karena takutnya ya fatal ya jantungnya. Oke, sip. Nuhun. Oke, thank you Arut ya pertanyaannya. Silakan, yang lain mungkin teman-teman yang lain ada yang pengen nanya juga nih. Saya nggak curhat nih. Silakan. Mangga. Ya,
ini jadi makanya menarik ikut diskusi ini. Saya masih merasa berdosa aja. Berapa periode ke belakang ya lagi conference teman kuliah itu jatuh di depan saya tuh. Jatuh, dia bilang klik saya kena gitu. Saya nggak tahu apa itu ya, nggak tahu gejala apa, kita nggak tahu. Terus nolongnya juga gimana gitu. Sampai akhirnya ya tidak tertolong. Entah di depan saya meninggalnya atau waktu di rumah sakit. Nah, pertanyaannya tuh membedakan yang jantung dengan yang lain gimana sih? Terus nolongnya gimana gitu? Kalau memang suatu ketika kita berada di kondisi kayak saya tadi itu. Itu aja. Ya, kalau tahu kalau pertama ya kalau misal ada tiba-tiba yang tergeletak, kita pastikan kalau misalnya dia stroke, dia otomatis nadinya masih ada. Kamu pegang aja nadinya. Nadinya bagaimana? Kalau misal nadi masih ada, kenceng ya kemungkinan kan. Tetapi kalau dia nggak ada nafas, nadinya nggak ada, ya udah itu serangan jantung. Oh. Berarti kalau itu ya harus ya otomatis ya kamu kompresi lah dadanya sampai minta bantuan. Jadi kita buat tekanan di daerah dinding dadanya supaya tetap kita Pompa. bantu. Ya pompa kayak BHD pompa lah, gitu bantuan ya. hidup dasar. Kayak Kalau di pompa. luar negeri itu banyak ya. Mungkin di Edwin tuh dia banyak di Swedia tuh. Apa namanya aja sebenarnya pertolongannya kalau itu semacam kita BHD, bantuan hidup dasar. bantuan hidup dasar. Oke. Kalau yang udah ke medis mungkin ada lanjutan bantuan hidup buat medis, ACLS seperti itu. Kalau untuk kalau kayak di Singapura itu orang awam tuh udah bisa. Kayak kayak ya kalian yang bukan non medis ada yang itu langsung BHD. Kita cek nadinya, kita lihat nafasnya, terus diposisikan terlentang, kemudian kita operasi. Terus minta tolong yang bisa ada 2 orang, yang satu lagi nelpon medis. Jadi mungkin kenapa telat misalnya, kenapa siapa Dennis yang itu yang Denmark dia cepet banget tergeletak itu dia langsung keluar terus langsung di ini resusitasi tuh si pemerintah cepet. Nah, kadang-kadang kalau di negara kita respon itu masih kurang BHD-nya itu. Padahal kritikal ya itu ya. Ya saat penanganan awal ya itu kritikal, di situ dia nentuin dia meninggal enggaknya. Oh. Jadi justru di menit-menit awal ya harus segera ada tindakan gitu ya. Ya ada beberapa dari golden hour gitu ya. Golden hour. Terus siapa artis yang itu Majima Said. Jadi pas saat awal itu tidak lakukan, bukan dikibas-kibasin, dibatukin, bukan. Terusnya kompresi ya. Respon awal ya. Harusnya itu disosialisasi ke semua manusia ya. Betul. Benar. Di Singapura ya, negara tetangga kita itu udah jalan itu ya. Sebagai pendidikan dasar ada programnya. Automatic electric defibrillator. Sudah ada. Oke. Sebentar sih waktu itu. Oke. Thank you. Intinya kalau ada yang itu cek nafas tadi, terus respon dipanggil nggak ini, ya langsung resusitasi aja, dikompres kayak gini ya dadanya. Ya CPR gitu. CPR ya benar. Ya. Terus CPR banyak tuh. Cepat nggak ya pakai itu. mulut kan? Suka lihat di film aja ya. Nggak usah mulut lah. Di film aja. Film baju merah itu ya, yang lompat lari-lari itu ya. Baywatch. Yang CPR. Oke. Aduh. Oke. Silakan yang lain mungkin. Ada lagi nih mungkin yang pengen tanya atau ada. Nah, kalau belum mungkin gue sekalian mau nanya dulu ya. Kalau untuk keluarga nih ya kan kita kan ada keluarga, mungkin ada suaminya atau istrinya, terus anak-anaknya.
kita bisa gimana sih membuat sejak dini dibuat aware terhadap kesehatan jantung atau kesehatan tuh kita gimana nih, misalnya dari awal kecil, kamu jangan kebanyakan makan yang kolesterol atau gimana nih kita biasanya yang bisa Kita hidup olahraga terus tiap hari gitu ya. udah pola hidup sehat. terus gitu, atau gimana nih kita? Satu, misal sering aktivitas olahraga yang rutin, sesuai fits ya, frekuensi, intensitas, tipenya, aerobik, time-nya berapa seminggu, 2-3 kali 30 menit sampai 45 menit aerobik. Sekarang kan sudah banyak kita pakai jam tangan ya, smart jam ya. Smart jam. Berapa? Watch pintar. Di antara yang moderate intensity ya, 60%, 50-70%. Nah, olahraga, tidak merokok juga jelas. Oh, Gen. Orang tersangka ya, Mas. Ketiga, misal olahraga makanannya dijaga. Nah, apa sih gimana makanan jaga tuh, Ja? Apa tuh makanan dijaga tuh? Jadi seperti gimana yang misalnya yang yang dijaga, yang santan-santannya ya harus seimbang ya, antara santan, sayuran. Jadi tempat sehat, tempat sempurnanya itu tuh harus benar. Oke. Makanya dulu waktu kecil kan tempat sehat sempurna masih ingat nggak? Iya. Ingat susu aja sih. 5 sempurnanya ditambah susu, ditambah bonus. Nah, jadi 5 sempurna. Iya. Ada susu bonus dulu. Tapi bukan berarti makannya bener-bener kayak dijatahin harus berapa gram gitu kan? Oh, enggak. Seimbang. Seimbang. Tapi kalau misalnya beda-beda orang. Kayak misal saya, Ebin, kolesterol tinggi, ya berarti kita yang lemaknya LDL-nya itu harus dikurangin. Kalau kita nggak bisa, harus minum kolesterol. Makanya harus di-check up dulu ya, Jaya. Harus dijaga. Stres. Nah, itu stres itu yang susah. Fast food. Fast food tuh jangan ya, teman-teman. Gula-gula. Nah, itu. Apalagi punya riwayat misal orang tuanya diabetes, itu meningkatkan kita resiko. Jadi yang orang tuanya punya diabetes dengan orang tuanya tidak punya diabetes tapi pola hidupnya nggak sehat, justru lebih cepat ya. Pola hidup tidak sehat ya. Ya, yang punya yang diabetes. Tetapi kalau dia strict, dia bagus pola hidupnya, dia belum tentu kena diabetes juga dibandingkan yang pola hidupnya sehat. Ya, tapi pola hidupnya nggak sehat, tapi orang tua yang nggak ada yang diabetes, dia bisa kena diabetes. Kena juga ya. Jadi tahu riwayat ya juga penting ya. Tahu riwayat keluarga lah. Pada riwayat keluarganya seperti itu ya, kita pola hidupnya makin harus baik. Harus lebih hati-hati ya. Iya. Nah, jangan terus biasanya kalau udah ada yang kena jantung koroner terus di ring gitu ya. Nah, kemudian ada yang sampai di ringnya berkali-kali. Itu biasanya kenapa sih? Ya, penyakit jantung itu koroner tuh kan ada yang berat, ada yang ringan, ada yang mudah. Kalau yang cuma sumbatannya sedikit, nggak usah pasang ring. Tapi kalau sumbatannya ya ada 1-2, mungkin bisa pasang ring. Terus lihat kita coveran BPJS-nya, keadaan klinisnya, itu harus dilihat. Kadang asuransi juga mempengaruhi, harus beberapa kali. Terus kadang kalau yang udah kompleks banget harus bedah jantung, operasi bypass. Bypass ya. Ya, itu tergantung kompleksitasnya. Soekarno-Hatta ya. Iya. Soekarno-Hatta. Bypass itu. Nah, tapi kehidupan untuk pasien yang udah di ring kayak gimana sih sebenarnya? Lebih baik? Justru lebih memperbanyak ini ya, kualitas hidup ya intinya. Ada serangan jantung. Bukan berarti kita pasang ring udah selesai aja ya. Itu obat harus jalan, pola hidup harus baik. Yang ya pengobatan kan bisa dengan obat, bisa dengan preventif.
Preventifnya itu ada yang sebelum terjadi. Preventif ya. Iya. Oke. Ya. Sip, ini Tapi Ogi kalau nih. pasang ring itu maksimal sampai berapa aja? Banyak juga resiko kalau banyak. Nah, bisa kan ring itu bisa menyumbat lagi ya kalau kita jadi harus hati-hati ya. Oke. Sip. Lam, ini Ogi nih tadi. Iya, maaf. Ayo, gimana? Atau mau share juga atau mau ngobrol, silakan Gi. Atau mau curhat, juga silakan. Waduh, apa ya? Ogi di mana Gi? Jakarta Gi? Di Lakasa itu. Di mana Gi? Di ini, di Karawang. Oh, aku kira lagi di Pekanbaru atau Riau gitu, enggak ya? Bukan ya? Oh enggak, udah enggak lagi. Udah enggak lagi. Pantesan backgroundnya udah ganti ya jadi ini. Ini baru meluncur ini dari NASA, kebetulan diutus sama NASA untuk program Baksos di sini. Oh gitu. Oke, silakan Gi. Mau ini ada pandangan juga nggak ini? Mungkin kan Ogi juga. Kalau Ogi lebih ke arah mana Gi dokternya? Kalau saya sih umum ya, jadi ya lebih di emergency. Jadi kalau sakit jantung biasanya datangnya sih memang udah ada riwayat jantung sebelumnya. Apakah pembengkakan jantung atau gangguan irama jantung, macam-macam. Cuman yang kalau misalnya yang seperti yang tadi dijelaskan tentang koroner, itu memang biasanya ada faktor sebelumnya. Cuman yang paling sering itu, yang paling khas itu nyeri dada. Dan nyeri dada itu bisa datang tiba-tiba, enggak. Nanti siapa yang sakit? Kenapa? Enggak, tadi ada yang ini aja. Yang bocor ya? Ya memang tiba-tiba sebelumnya belum pernah ada riwayat apa-apa, tiba-tiba ngeluh. Paling sering itu nyeri dada di sebelah kiri, terus nyerinya itu menjalar ke tangan kiri, terus keringat dingin. Dan biasanya prosesnya itu ada namanya golden period, itu bisa 6 jam ya Zak ya? 12 jam sampai 8 jam. 12 jam sampai 12 jam. Nah, jadi sejak awal nyeri sampai ada golden periodnya, di mana kalau nggak segera ditangani bisa terjadi perburukan sampai henti jantung seperti itu. Hanya kalau merasa udah usia nih, kita udah usia 40 ke atas, ada rasa nyeri di dada sampai keringat dingin, lebih baik sih ke Paskes yang ada pemeriksaan rekam jantungnya, biar di screening aja dulu. Kalau memangnya ternyata normal, alhamdulillah. Cuman memang kalaupun normal harus ada pemeriksaan lain sih untuk memastikan itu benar-benar tidak ada sumbatan seperti itu. Oke. Jadi benar kayak tadi ya, pas awal aja cerita lebih baik check up ya Gi ya. Harus mulai sering, regular ya. Check up nanti itu check up semua Bin. Check up sih untuk memang untuk meminimalisir kejadian nggak bisa duga sih, tetap aja ya. Cuman sehat juga bisa tiba-tiba ya itu faktor stres juga ya, bisa mungkin juga. Dan juga faktor hotline nggak ya? Gaya mungkin. Ya, ada hotline nggak? Misalkan ada nomor telepon yang gampang kayak 112 gitu, yang kalau tidak ada sakit telepon ada kemana? Ada PMKes berapa ya saya lupa, tapi nggak jalan kali ya, belum. Belum gitu. Kalau Edwin hotline yang lain sistem kita masih mau diperbaiki lah. KFC ya ini atau hotline McDonald. 14045.
Sip. Thank you, Gi. Yang lain nih, ada Yep. juga nih, ada beberapa nih, ada Prima baru datang. Halo, ada Ari. Tuh, silakan. Ada yang mau nanya atau Halo yang baru datang. Ada Mang Usep, ada Mang Usep. Mang Usep juga nih, ya betul. Silakan, ada yang mau nanya nggak nih? Silakan, Mangga. Gimana Geni setelah mendengarkan Zoom ini jadi stres nggak Gen? Kenapa? Kita di SMA 5 punya 3 loh dokter jantung. Siapa aja dokternya? Siapa aja? Angkatan kita ya, kita ya. Danayu. Ya, Danayu. Iya, Oh. Danayu. Danayu ya. Oh, Danayu jantung. Jantung. Berarti semuanya dari kelas K itu ya? Ini semua dari kelas Sekelas semua. Oh. Kan kelas K, koroner. Kardiovaskular. Nah, benar. Berarti bisa membuat klinik bersama ya. Klinik bersama nih, khusus kelas K ya. Gila. Yang punya kliniknya Vio tuh, yang punya kliniknya. Gue nggak tahu kok bisa. Iya ya, kok bisa ya? Nggak tahu. Kita harus cek juga nih, apakah kelas ketika SMA itu mempengaruhi pilihan karir seseorang gitu. Ruth, lu kelas K juga kan? Oh iya, dari awal. Ternyata kelas K cukup bervariasi ya, karena seni rupa juga ada beberapa dari kelas K ya. Mel tuh dari kelas ya? Iya. Si Angga arsitek. Mel. Bukan kelas lu ya? Mel kan bukan K lah. Oh bukan ya? Kelasnya Geni Mel. Gak jadi kalau gitu. Iya. Jangan gitulah. Oke. Sip. Ini Ari. Tuh, Ari mau tanya tuh. Ari mau tanya perbedaan GERD dan jantung apa ya? Apa sih perbedaan GERD dan jantung? Banyak yang bilang kalau serupa tapi tak sama tuh katanya tuh. Bener nggak Ja? Gimana Ja? Atau kita apakah memang bisa membedakan gitu sebagai awam? Berarti kalau misalnya jantung keluhannya ke GERD, berarti dia keluhannya yang tidak khas dari jantung, nyeri ulu hati. Ya, ada apa kan, itu khas itu? Artinya itu apa sih khas itu? Kalau tidak khas tidak bukan nyeri dada. Kalau nyeri dada itu udah khas penyakit jantung. Oh. Kalau yang tidak khas berarti nyeri ulu hati, punggung, atau ditusuk-tusuk, atau terasa panas, itu tidak khas. Tapi kalau yang pertanyaan Ari itu, ya kita harus cari ya penunjang yang lain seperti EKG kayak gimana, rekam jantungnya gimana, EKG-nya. Perlu USG atau echo ini bagaimana kita lihat. Jadi ini memang nggak gimana ya? GERD itu tuh lambung, masalah di lambung ya. Kan lambung sama jantung itu deket anatomi di dalam pembuluh darah, letaknya deketan di RSI gitu. Kita carinya ya harus ya dengan pemeriksaan penunjang ya, salah satunya EKG lah paling simpel, rekam jantung. Jadi kenapa aja? Kalau perlu nanti ada tahap lanjutnya, misal treadmill, USG, CT, itu tahap lanjutnya. Kalau GERD kita lihat dengan endoskopi. Endoskopi udah pada tahu nggak ya? Jadi masukin USG ke lambung, ke kerongkongan, terus nanti kita lihat di endoskopi pakai kamera. Itu ahli. Tadi ahli gastroenterologi. Kamera masuk ke dalam gitu ya? Nah, di kita nggak ada ya, angkatan kita nggak ada ya. Oh belum ada ya? Saya kira di kelas G kan, gastro kan. Nah, itu apa ya? Objin tuh, Tasya, terus siapa lagi ya? Oh oke. Jadi ini memang sesuatu yang kita nggak bisa juga harus cek benar-benar ya. Harus cek benar-benar ya. Harus dicek benar. Intinya mah paling gampang di atas kita usia 40 tahun ya kita check up udah. Itu ya. Udah tahu kondisi kita, tubuh kita sejauh mana. Jadi biar bisa berhati-hati. Ya, benar. Soalnya banyak yang suka gini juga aja, takut gitu.
Pertama takut, aduh nanti ketahuan nih yang ini itu gitu kan. Jadi masih gue nggak bisa ngapa-ngapain nih, misalnya itu satu. Terus atau misalnya takut yang lain-lain lah gitu. Itu juga. Itu kan dari situ kita bisa prevensi ya. Betul, Gimana? betul. Gitu. Wah, Oh, Mang Usep tuh nanya. Usep cerita. Ya hasil EKG saya sinus bradikardia. Ya. Kardia. Olahragawan bisa sinus bradikardi ya. Kalau sinus bradikardi dengan ada yang severe, yang berat sekali, biasanya nadinya di bawah 38, 40 gitu ke bawah. 20 itu berarti dia udah bahaya, bisa arrest, bisa tiba-tiba plok gitu nabah nadi. Itu berarti ada sesuatu di situ. Kalau sinus bradinya 50, 60 kita lihat apakah dia olahragawan atau enggak, harus kita lihat nanti apakah olahragawan nggak ya Usep teh. Suka rajin berolahraga sih kayaknya Mang Usep ya. Dulu sih, kayaknya. ya dulu sih pernah dari Pangalengan sih ya. Jalan. 5 Di jalan. sekolah. Gitu. Oh itu olahraganya nongkrong katanya. Nongkrong. Nah, itu mungkin ya. Udah check up belum? Intinya udah check up belum nggak? Nah, itu Mang Usep. Nah, itu Mang Usep. Gitu. Tapi mungkin hasil Harus check EKG-nya up. dari check up Bisa juga. aja normal. Oke. Oke. Oh, kemarin Udah treadmill belum? Wah, dijawab ini. Baru kemarin tuh. Baru kemarin medical check up tuh katanya. Sudah di treadmill belum? Tuh. Termasuk ya. MCU-nya termasuk nggak tuh treadmill? Oke. Bisa aja sinus bradikardi misalnya cuma 54, 56 dan masih bagus dan nggak ada keluhan. Intinya keluhnya tidak ada keluhan. Ya KG-nya cuma sinus bradikardi, bukan nggak ada yang lain-lain. Ya normal. Oke. Jadi jangan stres dulu Mang Usep. Tenang Mang Usep. Normal, normal. Nanti kalau stres jadi sakit. Betul. Kalau dipikirin terus. Nah, nggak boleh aja ya. Jadi kita nongkrong lagi aja Mang Usep. Oke, bahagia tuh Mang Usep, seneng tuh katanya ketika ketemu sama kita. Alhamdulillah. Sering ketemu berarti kita harus. Oke. Ya penting. Nah, gimana Bin? Masih ada yang mau nanya nggak nih Bin? Ada yang mau nanya lagi nggak nih yang lain nih? Kita ayo nanti menyesal kalau tidak nih, bertanya. kita udah nggak nanya, nanti penyesalan memang suka datang belakangan katanya. Ya, karena Reja ini susah ya kita mengundangnya. Karena sibuk. Waktunya kita harus pas-pasin. Reja mah bagir. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau ini apa namanya nanya lagi nih. Vio di mana Vio? Di rumah ya? Di rumah aja. Dok. Biasa. Dokja. Oke, teman-teman, masih ada mungkin kita nih pengen tanya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya juga. Kalau nggak ada, nanti ada pertanyaan pamungkas dari Ebin ya. Mau nanya, cuman gimana Vio? Ya ada hubungannya sama jantung sih ya. Gitu. Tapi dengan profesinya Reza dan Ogi dan teman-teman dokter sih. Cuman yang boleh nggak? Sok mangga, coba dulu. Kita gitu. coba dulu kalau gitu. Enggak sih, ada kaitannya sama regulasi sih sebetulnya. Asik. Karena mereka stakeholder kan, saya pengen tahu gitu, sedikit aja gitu tanggapannya tentang Undang-Undang 17 2023. Itu undang-undang kesehatan yang baru kan, itu dampaknya bagi tenaga kesehatan gitu ya, khususnya dokter mungkin itu apa gitu terhadap
organisasi profesi, kemudian surat izin praktek dan juga STR, gimana gitu tanggapannya? Mungkin tahulah kalau Reza dan Ogi ya gitu. Mangga. Undang-undang naon sih yuk itu yuk? Undang-undang Kesehatan, Undang-undang 23 tahun 2023. 2023. Emang baru ya? Undang-undang 17 tahun 2023. Kalau saya sih tidak apa-apa ya. Tidak, ya ada sebagian yang agak mungkin Concern. ya Isinya apaan? ada kubu ya tentang ini ya, sekarang itu ID kan nggak ada kan, jadi itu langsung jadi langsung diambil jadi perizinan seperti Oke. SPR 1 seumur hidup, terus langsung nanti apa lewat pemerintah, terus nanti ada rekomendasi, jadi di situ sama sekali nggak ada ID. Terus ada di tempat ini nggak ya, isu yang sebelumnya si A nggak boleh praktek di sini, isu ini karena ID kayak gini-gini. Sebenarnya sih itu mah nggak semuanya begitu ya. Untuk jadi lebih simpel ya sekarang aturan yang itu. Menurut saya sih ya. Kalau saya sih tidak konflik sekali ke 17 2023 nggak apa-apa. Kalau mau kayak gitu ya nggak masalah, jalanin aja. Yang ribut ya yang kemarin. Yang rame ya. Iya betul. Saya sih tidak masalah. Ya. Jadi kan konsekuensi dari Undang-Undang 17 itu memang aturan turunannya belum ada ya, PP-nya belum ada, kemudian PMK-nya, Permenkesnya belum ada. Tapi yang di garis bawahi itu kan STR berlaku seumur hidup. Ya, Ogi juga. Biasanya kan hanya 5 tahun ya. Dan tidak perlu ada rekomendasi dari organisasi profesi. Itu kemudahan nih yang ada dalam Undang-Undang 17. Nah, kemarin itu kan ada konflik dengan khususnya dengan ID ya gitu. Jadi kan untuk mendapatkan surat izin praktek itu kan harus melalui rekomendasi dari organisasi profesi gitu. Nah, ditambah kalau spesialis juga harus ada dari kolegium gitu kan gitu untuk mendapatkan surat izin praktek. Kalau izin praktek sih Nah, dirasa kan terlalu panjang ya, itunya apa namanya, persyaratannya terlalu banyak, makanya dirampingkan. Nah, kalau dari sisi praktisinya gitu, saya pengen tahu gitu supaya apa? Karena kebetulan kan, nah kerjaan saya tuh nerbitin SIP ya gitu. di DPM TSP loh, Kabupaten Bandung. Betul. Berarti gue kalau ada apa-apa ke lu dong. Nah, cocok nih kayaknya dah. Boleh. Kerja gitu. Dan Sebenarnya mungkin sih juga nanti kan sebenarnya ada pejabat daerah, kalau saya sih dari ada saya pejabat daerah, ada pejabat daerah. Lawan Prima. jadi Pejabat daerah, saya juga pejabat daerah. enggak. Nggak ada masalah sih menurut saya sih, sejauh dia nanti kok update-nya itu kan jadi kalau kolegium itu tuh dia menentukan dia mendapat STR atau tidak. Tetapi kalau SIP nanti itu tuh dia ada kok ini dia itu tuh dengan SKP. SKP itu ya kredit ya nanti itu SIP yang ngeluarinnya itu ya mungkin nanti nggak mungkin dari TPM. Kita kan baru ya, mau kayak gimana itu nanti yang ngitung SKP-nya dari mana? Apakah mungkin nanti dari ID sendiri atau dari perhimpunan profesinya? Misal kalau saya kan ada kan Perki gitu. Kita dari Perki mungkin Perki langsung ke DPM TSP ya. Jadi sekarang udah nggak ada sama sekali rekomendasi ID kalau saya lihat. Yang benar nggak ada. Gitu. Tapi di beberapa daerah mungkin harus masih ada aja. Baru ke DPM TSP. Tuh. Nah, kita memang sedang menyusun SOP baru ya gitu. Sebagai informasi juga bagi para praktisi gitu ya. Memang nggak bisa cepat karena ada perbedaan persepsi tentang aturan ya, dan pelaksanaannya juga belum ada.
apa namanya, juklak dan juknisnya dari pusat sebetulnya gitu. Seperti itu. Tapi memang banyak. Jadi riweuhnya ya. Karena undang-undang itu jadi riweuh gitu ya. Ya pasti kalau ada regulasi baru pasti sebenarnya dulu gitu. Di situ aja. Jadi dia itu tuh, saya bukan pro BGS ya, tapi saya bukan kontra BGS. Dia di situ tuh bukan tentang SIPID aja ya. Kita contoh ambil paling bagusnya sekarang tuh kita bukan university base lagi, kita bisa hospital base. Jadi mau sekolah spesialis atau sekolah dokter umum itu bisa berbasis dari hospital base kayak di luar. Kalau sekarang kita kan harus masuk Unpad dulu atau masuk Maranatha dulu. Kalau nanti bisa aja ke rumah sakit ini A gitu. Tapi dia nanti dilihat sama kolegium, oke mampu, dia bisa buat misalnya di situ spesialis tertentu atau dokter umum. Nanti jadi yang menilainya kolegium. Itu keuntungannya nanti kita salah satunya jadi bukan university base. Mix kita tuh hospital kayak di luar, mau di Amerika, mau di tempat lu Bin atau di mana Jepang, Korea itu dia mix. Gitu. Jadi itu yang salah satu yang diubah. Terus banyak regulasi kayak pendataan, sistem informasi. Jadi kita itu sekarang nanti itu kita berobat di rumah sakit A, tapi kita punya medrek seumur hidup di situ. Kita mau nanti ke rumah sakit C di mana kita tinggal buka filenya itu. Apa sih sakit apa aja, labnya apa aja, jadi nggak usah diulang-ulang. Dengan aturan itu mungkin ada di situ. Dokter asing. Dokter asing mudah lebih masuk. Terus ya salah satu SIP mungkin yang terbentur di situ. Terus pengembangan terapi sel jelas di situ. Ya banyaklah aturan-aturan di situ. Jadi nggak total itu aja. Mungkin tata bahasa kalau mau diperbaiki ya diperbaiki di situnya. Tapi terus nggak boleh sekarang tuh identik dulu tuh ya ada di sekolah spesialis tertentu katanya perundungan kayak gitu. Nggak semua spesialis begitu ya. Ya ada baik atau enggak gitu. Jadi kalau saya sih ya kalau memang baik ya diterima, kalau kurang ya kita perbaiki ya di situ. Jadi intinya dari undang-undang itu tuh digabung semuanya yang tercecer. Jadi intinya ke depan tuh memang ya pemerintah pengen punya kekuatan di situ intinya. Ya, ini jadi informasi yang baru juga ya buat kita sebagai orang awam bahwa dalam dunia kedokteran tuh ada aturan-aturan baru yang mungkin pasti akan berdampak sih buat kita di masa depan mungkin sebagai pasien. Oh gitu mungkin. Nggak cuma kedokteran kali. Kalau teman-teman di seangkatan ada yang aktif di organisasi profesi nggak? Sebagai pengurus gitu. Kalau saya iya, tapi saya di pusat ya. Jadi di Pokja, di PEP yang ngurus spesialis sendiri. Yang ngambil sub spesialis, nanti kerjasama keluar, kerjasama apa dinilai. Nah, saya di pusatnya. Jadi Pokja ya, di Pokjanya, working groupnya dari PERKI. PERKI itu Perhimpunan Kardiovaskular. Nah, saya di situ sih. Tapi ya menurut saya sih kita lihat kalau dari itu nggak ada salahnya juga ya. Mungkin yang sulit ya kita perbaiki, yang kurang bagus ya kita perbaiki, yang bagus ya kita terima. Ini cocok nih Reza kita undang jadi narasumber di FGD ya nanti. Ogi apa itu yang di grassroots kan mulai Ogi. Harus ditanya. Alah, Reza yang top. Oke.
Itu doang sih yang pengen ditanyain. Makasih teman-teman. Nuhun ya Vio ya, pertanyaannya kita jadi juga ada perspektif lain mengenai undang-undang baru yang kemarin Pak BGS banyak diwawancara di TV ya, gitu mengenai undang-undang baru ini. Oke lah. Sip. Ya kayaknya. Ya oke. Kayaknya Terima kasih banyak buat Reza silakan, dan Lam. buat teman-teman semua ya yang udah ikut ngobrol malam ini di podcast tentang 99. Dan kita rencananya mau akan diadakan lebih sering lagi sih acara-acara kayak ini supaya apa ya lebih Kalau usul akrab ya, Bin, lagi. Ya, gimana aja. pas reuni itu tuh misal dari bagian jantung apa, terus yang si Tasya kandungan gimana Oh, apa. benar. Jadi masing-masing Bikin praktek ya. sehat gitu. Oh, gitu. Heeh. Atau Reuni bikin naon, apa lah ya gitu. Reuni kita angkatan 99. offline. Jadi 2024 kayak offline. kalau saya saran bukan jadi ketemu aja ya, tetapi misal dari kesehatan apa, terus misal kalau dari ekonomi harusnya ilmunya gimana, atau ini gimana, jadi kayak dibuat begitu. Nanti kita bisa ada klaster-klasternya ya, jadi ya. Minimal jadi orang kan Iya. tahu kan kasih insight-insight apa gitu ya. Oke. Apa? Oh, siapa 40, misal kita 40 tahun misal dari penyakit kita apa ya gitu. 40 tahun apa? Kalau misalnya Kita ekonomi, misal kurang mau invest nih orang nih harusnya triknya gimana gitu. economic outlook gitu ya. 2020 tahun depan. Riza kemarin kan share mengenai polusi ya, secara parenting, motivasi gitu. Mana kabeh. Sip. Thank you Eja ya. Ini juga gitu. mungkin juga kegiatannya nanti kita buat bertahap. Jadi kalau ini bisa di seminggu misalnya beberapa hari ada yang kayak gininya gitu pas acara puncaknya, atau misalnya paginya bisa ada kayak gini, atau misalnya sorenya ada yang lain gitu. Oke Lam. Sip, oke Bin. Oke, makasih ya semua ya. Sampai ketemu semuanya, sampai ketemu lagi. Dan ya, Arut, Vio, Ogi, Prima, Ari, Usep, nuhun pisan. Nuhun. Sehat. Thank you, sehat semua ya. Assalamualaikum. Sehat nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.